Nadia menatap layar ponselnya, matanya tertuju pada sebuah pesan yang baru saja masuk di grup alumni sekolah. Reuni besar. Jangan sampai ketinggalan. Kita akan bertemu di restoran Grand Elite. Dress code formal. Sampai jumpa di sana. Ia menggulir layar, melihat deretan nama yang masih familiar. Beberapa teman lamanya bersemangat membahas rencana pertemuan itu. Mereka saling berbagi foto gaun yang akan dikenakan, membahas menu mahal di restoran tersebut, dan bercanda tentang betapa banyak hal telah berubah sejak mereka lulus. Namun, bukannya ikut antusias, Nadia justru merasa ragu. Grand Elite adalah restoran mewah yang selama ini hanya bisa ia lihat dari luar setiap kali melewati pusat kota. Sebuah tempat yang dipenuhi orang-orang dengan pakaian mahal dan kehidupan yang tampak berkilauan. Itu bukan dunianya. Perasaan itu membawanya kembali ke masa lalu. Ia masih ingat bagaimana teman-temannya dulu sering mengejeknya. Anak penjual jamu, itulah sebutan yang mereka berikan padanya. Setiap kali ibunya lewat di depan sekolah dengan gerobak kayu berisi botol-botol jamu, beberapa teman sekelasnya akan tertawa pelan dan berbisik-bisik, bau jamu lagi. Nih, seseorang pernah berkomentar, membuatnya ingin bersembunyi, kenapa sih nggak malu jualan kayak gitu? Seorang gadis lain menambahkan dengan nada merendahkan. Saat itu, Nadia hanya bisa menunduk. Ia terlalu terbiasa dengan ejekan semacam itu. Pulang sekolah, ia akan membantu ibunya mencuci botol, meracik jamu, dan kadang ikut berjualan di pasar. Ibunya selalu berkata, "Jangan malu, nak. Yang penting kita cari rezeki halal ini." Bertahun-tahun kemudian, meski ejekan itu telah lama berhenti, bayangannya masih tertinggal di benaknya. Bagaimana jika teman-temannya masih memandangnya dengan cara yang sama? Bagaimana jika mereka masih melihatnya sebagai Nadia, si anak penjual jamu, bukan seseorang yang telah menjalani hidup dengan caranya sendiri? Nadia menggenggam ponselnya erat. Ia bisa saja mengabaikan undangan itu, berpura-pura sibuk. Tapi di sudut hatinya, ada sesuatu yang menahannya. Sesuatu yang membuatnya bertanya-tanya. Apakah ia benar-benar ingin terus menghindari masa lalunya? Nadia menatap layar ponselnya lagi. Grup alumni masih ramai dengan obrolan tentang reuni. Foto-foto gaun mewah dan aksesori berkilauan terus bermunculan. Di antara sekian banyak pesan, satu unggahan dari Rina menarik perhatiannya. Akhirnya, dress impian. Parisian haute couture. Langsung dikirim dari butik favoritku di Milan. Can't wait to see you all. Nadia menghela napas. Rina. Salah satu teman sekolah yang dulu selalu tampil sempurna. Bahkan saat masih berseragam putih abu-abu, Rina sudah terlihat seperti model majalah fashion dengan tas tangan mahal dan sepatu bermerek. Sekarang, dari unggahannya di media sosial, Rina tampak semakin gemerlap, liburan ke luar negeri, menghadiri pesta eksklusif, dan selalu tampil dalam balutan busana yang tak sembarang orang mampu beli. Sebuah pesan dari ibunya masuk di chat pribadi. "Nak, kamu harus datang. Kapan lagi bisa bertemu teman-teman lama? Jangan pikirkan hal lain. Kamu juga berhak menikmati hidup." Nadia tersenyum kecil. Ibunya memang selalu begitu, sederhana tapi penuh semangat. Ibunya tidak pernah peduli dengan status sosial, tidak pernah minder meski bekerja sebagai penjual jamu. Bahkan ketika orang-orang meremehkan mereka, ibunya tetap berjalan tegak, bangga dengan apa yang mereka miliki. Namun, berbeda dengan ibunya, Nadia masih bimbang. Sejak lulus sekolah, ia memang memilih untuk tidak melanjutkan kuliah. Bukan karena ia tak ingin, tetapi karena ia merasa lebih dibutuhkan di rumah. Ia membantu ibunya meracik jamu, mengantarkan pesanan, dan mengurus keuangan kecil-kecilan. Tapi ada satu hal yang tidak diketahui teman-temannya, sebuah rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Di sela-sela kesibukannya, Nadia menulis. Awalnya, ia hanya menulis untuk dirinya sendiri, mencurahkan isi hati dan membayangkan dunia di mana ia tidak perlu khawatir tentang status sosial atau ejekan orang lain. Namun, tanpa disangka, tulisannya mulai menarik perhatian. Ia mengirimkan cerpen dan novel ke berbagai platform online dengan nama pena yang tak diketahui siapapun. Dan sekarang, diam-diam, Nadia adalah seorang penulis terkenal. Buku-bukunya laris, ceritanya diadaptasi menjadi drama radio, dan ia bahkan beberapa kali mendapat tawaran kerjasama dengan penerbit besar. Tapi semua itu ia lakukan dalam bayang-bayang. Ia tidak pernah menunjukkan wajahnya, tidak pernah mengungkapkan jati dirinya. Teman-temannya mungkin menganggapnya masih gadis sederhana yang tidak punya apa-apa. Tidak seperti Rina, yang dengan bangga memamerkan pencapaiannya, Nadia lebih memilih diam. Namun,
Sekarang ia mulai bertanya-tanya, sampai kapan ia akan terus bersembunyi? Nadia menatap bayangannya di cermin. Sejak tadi, ia masih ragu dengan keputusannya. Namun, semakin lama ia berpikir, semakin ia menyadari bahwa ia tak ingin terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan keraguan. Apa salahnya datang? Gumamnya pada diri sendiri. Ia menarik napas panjang dan mengangguk mantap. Ia akan pergi ke reuni, tanpa ragu. Ia membuka lemarinya yang sederhana. Deretan pakaian yang tergantung di dalamnya jauh dari kesan mewah, seperti yang dikenakan teman-temannya. Tidak ada gaun bermerek atau aksesori mahal, hanya baju-baju yang nyaman dan sesuai dengan gaya hidupnya. Matanya tertuju pada sebuah gaun pastel berwarna lembut, satu-satunya yang sedikit berbeda dari pakaian kesehariannya. Ia mengeluarkannya dan mengelus kainnya perlahan. Gaun itu bukan baru, sudah lama ia miliki, tapi tetap rapi dan masih terlihat anggun. Ia tersenyum. Ini cukup tanpa banyak pikir. Ia segera mengenakannya. Tidak ada riasan mencolok di wajahnya, hanya sedikit bedak dan lipstik warna natural. Rambutnya ia biarkan tergerai sederhana, tanpa aksesori berlebihan. Sepasang sepatu flat yang juga sudah lama menemaninya ia kenakan dengan ringan. Nyaman dan praktis, seperti dirinya. Saat ia melangkah keluar kamar, ibunya yang duduk di ruang tamu langsung menatapnya penuh kagum. "Kamu cantik sekali, Nak," kata ibunya dengan senyum hangat. Nadia terkekeh kecil. "Biasa saja, Bu, tidak. Kamu selalu cantik. Dan yang terpenting, kamu tetap jadi diri sendiri," ujar ibunya sambil merapikan sedikit rambut Nadia. "Ingat, kamu tidak perlu menjadi orang lain untuk dihargai." Kata-kata itu membuat Nadia semakin yakin. Malam ini, ia tidak akan berusaha menjadi sosok yang bukan dirinya. Ia akan menghadiri reuni dengan caranya sendiri, tanpa kemewahan, tanpa kepura-puraan. Sebab, untuk pertama kalinya, ia ingin berdiri tegak dan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Nadia melangkah masuk ke dalam restoran dengan hati yang berdebar. Cahaya temaram dari lampu gantung kristal memberikan kesan mewah, sementara suara tawa dan denting gelas beradu memenuhi ruangan. Aroma masakan mahal yang jarang ia cicipi menguar di udara. Di sekelilingnya, mantan teman-teman sekolahnya tampak sibuk berbincang, mengenakan pakaian mahal dan penuh gaya. Nadia bisa merasakan tatapan-tatapan yang sesekali mengarah padanya, entah sekadar ingin tahu atau menilai. "Nadia, kamu beneran datang?" Suara itu membuatnya menoleh. Seorang wanita dengan gaun berkilau dan rambut tertata sempurna mendekatinya. Senyum yang terukir di wajahnya terlihat ramah, tapi ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat Nadia tahu bahwa itu bukan sekadar sapaan biasa. "Rina," Nadia membalas dengan anggukan kecil. Rina, yang dulu terkenal sebagai gadis paling populer di sekolah, kini tampak lebih glamor dari sebelumnya. Ia tersenyum lebar, lalu memandang Nadia dari atas ke bawah. "Kamu masih sederhana seperti dulu ya?" katanya, nadanya terdengar seperti pujian. Tapi Nadia tahu ada sindiran halus di baliknya. Nadia hanya tersenyum kecil. "Aku nyaman begini." "Oh, tentu, tentu." Rina tertawa kecil. "Tapi sayang sekali, kalau saja kamu mau sedikit memperhatikan penampilan, mungkin orang-orang akan lebih menghargai kamu." Beberapa teman di sekitar mereka ikut tertawa kecil. Meski ada juga yang hanya diam, merasa tak nyaman. Nadia mengangkat bahu. "Menurutku, penghargaan itu datang dari apa yang kita lakukan, bukan dari apa yang kita pakai." Rina menatapnya sejenak, lalu terkekeh. "Kamu selalu punya jawaban." "Ya, ngomong-ngomong, kamu sudah dengar? Aku sekarang sedang membintangi film terbaru, adaptasi dari novel terkenal Senja." Ia mengatakannya dengan bangga, seolah ingin semua orang tahu betapa suksesnya dirinya. Beberapa teman yang mendengar langsung memuji dan mengaguminya. Nadia sedikit terkejut. Senja adalah salah satu novel yang ia tulis dengan nama pena, meski hanya sedikit orang yang tahu siapa penulis sebenarnya. "Oh ya." Nadia tersenyum tipis. "Itu novel yang bagus. Pasti menarik melihatmu memerankan tokohnya." "Tentu. Karakter utamanya kan sangat kompleks. Hanya aktris berbakat seperti aku yang bisa membawakannya dengan sempurna," Rina berkata dengan penuh percaya diri. Nadia hanya mengangguk, sementara dalam hatinya, ia merasa geli. Dunia memang lucu. Ia tidak perlu membuktikan siapa dirinya malam ini. Biarlah waktu yang berbicara. Nadia tetap tersenyum mendengar cerita Rina. Meskipun di dalam hatinya, ia merasa ironis. Rina berbicara dengan penuh semangat tentang betapa sulitnya mendalami karakter utama dalam Senja. Seolah-olah ia memahami betul setiap emosi yang dituangkan dalam novel itu. "Kamu harus baca novelnya,"
Nadia, kata Rina dengan nada tinggi, memastikan semua orang di meja mendengar. Karya yang luar biasa. Sayangnya, penulisnya masih misterius. Katanya sih, dia pakai nama pena dan gak mau muncul ke publik. Tapi ya, siapapun dia pasti mengagumi aku karena aku dipilih jadi pemeran utama. Beberapa teman yang duduk di sekitar mereka mengangguk setuju, memuji betapa berbakatnya Rina sebagai aktris. Jadi, kamu kerja di mana sekarang, Nadia? Rina tiba-tiba mengalihkan pembicaraan. Nadanya terdengar santai, tapi ada kilatan meremehkan di matanya. Nadia tidak langsung menjawab. Ia tahu pertanyaan itu bukan sekadar rasa ingin tahu, tetapi lebih kepada ujian. Aku bekerja dari rumah. Jawabnya dengan tenang. Oh. Rina menaikkan alisnya. Bisnis online? Atau mungkin masih bantuin ibumu jualan? Beberapa orang di meja menahan senyum, tapi suasana sedikit tegang. Nadia masih ingat masa sekolah dulu, bagaimana teman-temannya sering mengejeknya karena latar belakang keluarganya. Sebelum Nadia sempat menjawab, sebuah suara lain tiba-tiba menyela. Nadia bukan hanya bekerja dari rumah. Dia adalah penulis senja. Semua kepala serentak menoleh ke arah suara itu. Seorang pria dengan setelan santai namun tetap rapi berdiri di dekat meja mereka. Dimas, Nadia sedikit terkejut melihatnya di sini. Ia tidak menyangka Dimas, teman sekolah yang dulu selalu membelanya, akan muncul dalam reuni ini. Rina tertawa kecil, tampak tidak percaya. Apa maksudmu? Dimas melangkah mendekat dan menatap Rina dengan ekspresi tenang. Aku bekerja di penerbitan yang mengurus hak terbit novel senja. Dan aku tahu persis siapa penulisnya. Nadia, ruangan terasa hening seketika. Beberapa teman mereka tampak terkejut, sementara yang lain berbisik di antara mereka sendiri. Nadia menarik napas dalam. Rahasia yang selama ini ia simpan akhirnya terbuka, dan ia tidak tahu apakah ini adalah momen yang tepat atau tidak. Rina, yang biasanya selalu percaya diri, tanpa kehilangan kata-kata untuk sesaat. Tunggu. Ini bercanda, kan? Maksudku. Nadia. Dimas tersenyum tipis. Iya, Nadia. Penulis berbakat yang selama ini kamu puja-puja tanpa sadar. Nadia menatap Rina dengan ekspresi datar. Ia tidak perlu mengatakan apapun. Kebenaran sudah terungkap dengan sendirinya. Keheningan masih menyelimuti meja mereka setelah pengakuan Dimas. Mata-mata yang tadinya penuh keraguan kini berubah menjadi rasa kagum yang tulus. Beberapa teman mereka yang sebelumnya ikut tersenyum mendengar sindiran Rina kini justru menatap Nadia dengan pandangan berbeda. Kamu yang nulis senja? Serius? Salah satu teman mereka, Arman, akhirnya bersuara. Gila. Aku baca novel itu. Keren banget. Iya, aku juga, tambah yang lain. Gak nyangka banget. Nadia, kok kamu gak pernah cerita? Nadia hanya tersenyum kecil. Aku gak pernah merasa harus membuktikan apapun. Rina masih terdiam. Wajahnya memerah, entah karena malu atau marah. Sekian lama ia menjadi pusat perhatian, menikmati kekaguman orang lain, tetapi kali ini, sorotan itu bukan untuknya. Perlahan, ia menarik napas dan mencoba tersenyum. Nadia, aku benar-benar gak nyangka, katanya dengan nada yang jauh lebih lembut daripada sebelumnya. Maksudku, ini luar biasa. Kita harus ngobrol lebih banyak. Mungkin aku bisa minta beberapa tips menulis darimu. Siapa tahu aku juga bisa nulis buku nanti. Nada suaranya terdengar lebih ramah, tapi Nadia tahu, itu bukan ketulusan. Itu hanyalah cara Rina untuk menyelamatkan dirinya dari rasa malu. Namun, Nadia hanya menanggapi dengan anggukan singkat. Semoga sukses. Rina. Jawaban itu sederhana, tapi cukup jelas. Ia tidak lagi peduli pada Rina atau pengakuan darinya. Ia tidak butuh validasi dari orang-orang yang dulu meremehkannya. Obrolan di meja pun berubah. Kini, bukan lagi tentang Rina dan kesuksesannya sebagai artis, melainkan tentang Nadia dan novel senja. Teman-temannya bertanya tentang inspirasinya, perjalanan menulisnya, dan bagaimana ia bisa tetap rendah hati meskipun telah meraih kesuksesan besar. Di antara semua itu, Dimas tetap duduk di samping Nadia, sesekali tersenyum padanya. Saat reuni berakhir dan mereka berjalan keluar restoran, Dimas meliriknya. Jadi, penulis misterius akhirnya terungkap, katanya dengan nada bercanda. Nadia tertawa kecil. Sepertinya begitu. Kalau begitu, mungkin sekarang kamu gak keberatan traktir minum kopi? Sebagai bentuk perayaan kecil-kecilan? Dimas menawarkan, suaranya santai tapi penuh makna. Nadia menoleh padanya, lalu mengangguk dengan senyum yang lebih lepas dari sebelumnya.
Kenapa tidak? Malam itu, ia pulang bukan hanya dengan kebanggaan atas dirinya sendiri, tetapi juga dengan perasaan lega. Ia telah membuktikan bahwa kesuksesan sejati bukan tentang apa yang terlihat di permukaan, tetapi tentang bagaimana seseorang menjalani hidupnya dengan tulus dan tanpa berpura-pura. Dan mungkin, reuni ini bukan hanya tentang masa lalu. Mungkin, ini adalah awal dari cerita baru dalam hidupnya.